Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Terima kasih kepada Akmal yang masih setia. Sepertinya porsi Rema sebentar lagi kiamat ya. Ketika jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki, maka tunggulah kedatangan kiamat begitu. Kayak gimana ngajak pribi? Alhamdulillah bisa bertemu lagi di kajian porsi Rema setelah Senin pertama bulan Agustus. Kita sedang dalam kondisi di rumah sakit ketika itu, mengawal ibunda tercinta dalam proses operasi. Maka mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian tentang risalah salat. Yang akan kita bahas hari ini bacaan antara dua sujud yang lainnya. Disebut yang lainnya karena ada beberapa bacaan ya. Serang siap. Oh, nyari rawai. Ada doa yang sangat pendek ya ketika duduk antara dua sujud itu. Bagaimana doanya? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sudah segitu. Itu doa di antara dua sujud. Jadi doa disebut di antara dua sujud itu sudah i'tidal, sudah berdiri tegap, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, itu i'tidal. Lalu sujud yang pertama, lalu duduk. Nah, itulah yang disebut duduk antara dua sujud karena akan sujud lagi. Nah, ketika duduk itu bacaan pertama pilihannya yang barusan, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi SAW membaca antara dua sujud itu ada doa yang lain. Ini sambil dihafalkan ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma ya Allah, igfirli, ampunilah aku. Di berbagai doa yang paling banyak kita meminta kepada Allah itu adalah ampunan. Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah luput dari dosa. Di antara manusia yang akan celaka itu manusia yang merasa dirinya bersih dari dosa. Sekali lagi, di antara manusia yang akan celaka itu manusia yang merasa dirinya tidak punya dosa, bersih dari dosa. Seperti orang yang kalau dia merasa kotor, dia akan rajin mandi. Tapi kalau dia merasa selalu bersih, dia akan cadu mandi. Orang yang cadu mandi bagaimana? Yang tidak mandi-mandi. Ya, umpamanya sebulan misalnya. Jangankan tidak mandi sebulan ya. Kalau kalian sudah berkendaraan, utamanya naik motor, mau sewangi apapun sudah mandi dari rumah, melewati pasar, berseberangan, bersinggungan dengan motor, apalagi ada mobil besar dengan knalpot yang sebesar hong misalnya. Coba dicium aroma pakaianmu. Wangi yang tadi di rumah itu kalah oleh wangi knalpot. Nah, makanya orang yang merasa dia itu
Selalu bersih, tidak akan mandi-mandi, tidak akan diganti-ganti. Hanya orang yang merasa kotor dia akan senantiasa membersihkan diri. Itulah mengapa sholat juga digambarkan oleh Rasul seperti mandi 5 kali. 5 kali sehari. Jadi sholat itu seperti mandi, membersihkan diri dari dosa. Kalau mandi, membersihkan diri dari kotoran. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Minta kasih sayang kepada Allah, artinya kita harus siap menjadi pribadi yang layak untuk disayangi oleh Allah. Jangan sampai mintanya sama Allah, dekatnya sama orang lain. Jadi Allahnya tidak sayang karena kitanya salingkuh. Kata Allah, mau tidak cenah disayangi teh gitu. Ya kita mah banyak selingkuh. Ketika adan ya selingkuh dulu sama siapa gitu. Ketika ada kewajiban selingkuh dulu sama apa. Padahal ketika sholat kita akan berdoa, ya Allah sayangilah aku. Kata Allah, kamunya juga selingkuh. Tidak setia sama aku. Siapa? Allah. Wajburni, berilah aku kecukupan. Lawan dari lapar, kenyang. Lawan dari haus, tidak haus. Kalau lawan dari kaya, cukup. Gitu. Ini kalimatnya wajburni. Jadi lawan dari kaya itu cukup. Karena Allah menjamin dalam Al-Quran, wal ardo wado'aha lil anam. Dan kami ciptakan bumi, kami menciptakannya itu untuk hidup. Jadi manusia itu ketika diturunkan ke bumi sudah disiapkan cara dan bahan untuk hidupnya. Maka ada yang berkelebihan, punya lebih dari yang lain, disebutlah agnia, orang-orang yang punya harta lebih. Ada yang berkecukupan. Maka ketika ada yang kelaparan, apa itu artinya? Ada pihak yang tidak melaksanakan kewajiban kepada orang lain. Karena orang yang kelaparan itu memiliki hak di siapa? Yang tadi, yang berkelebihan itu, yang punya lebih harta. Jadi di hartanya orang kaya itu ada haknya fakir, ada haknya miskin. Kalau dilaksanakan kewajibannya, akan ada yang kelaparan? Tidak. Wahdini, berilah aku hidayah. Di sini diartikan memimpin aku. Artinya wahdini di sini adalah hidayah taufik. Orang yang senantiasa dipimpin oleh Allah ketika dalam kondisi sulit selalu mendapatkan jalan keluar. Ketika dia berpikir selalu dibimbing untuk berpikir yang baik-baik. Ketika melihat, ketika mendengar gitu, selalu didekatkan dengan hal yang baik-baik. Warzukni, dan beri aku rizki, karunia. Nanti ada perbedaan antara rizki dan milik. Kalau milik itu sesuatu yang kita akui. Kalau rizki hanya 3. Ma'akala, apa yang dimakan. Kemudian apa yang dipakai. Kemudian apa yang disodakohkan. Apa yang dimakan sampai habis. Apa yang dipakai sampai lusuh. Apa yang disodakohkan sampai tetapnya ganjaran. Buktinya apa? Orang kaya
sekaya apapun dia, makannya sesuap-sesuap. Tidak ada orang kaya saking kayanya makannya samejikom. Atau ketika pakai baju 7 lapis bajunya, celananya 9 lapis, tidak. Pasti seperti orang normal saja. Nah, disinilah kita perlu memahami. Maka bisa jadi orang kaya padahal miskin, orang miskin padahal kaya. Contoh, ada orang yang makannya sederhana, pakaiannya apa adanya, tapi rajin sodakoh. Rezekinya dimakan, iya, dipakai, iya, tapi tidak bisa dimakan dan dipakai semua. Karena badannya cuma satu, mulutnya cuma satu. Maka selebihnya dia sodakohkan. Kehidupannya sederhana, maka di hadapan Allah bisa jadi orang ini kaya raya. Tapi ada orang yang makannya sederhana, berpakaian sederhana. Karena sekali lagi, pakaiannya hanya untuk satu badan, makannya hanya untuk satu mulut. Bedanya orang yang kedua, hartanya tidak disedekahkan. Terus saja ditumpuk. Dalam Al-Quran digambarkan at-takatsur. Allah mengancam dengan kalimat alhaakumut takatsur. Celakalah orang yang menumpuk-numpuk harta. Dimakan semua tidak termakan, dipakai semua tidak terpakai. Terus ditumpuk-tumpuk. Kaya miskin? Miskin. Kenapa disebut miskin? Karena orang yang pertama walau sederhana penuh dengan infak sedekah. Orang yang kedua sama sederhananya, makannya sama, berpakaiannya sama, hanya saja hartanya tidak disedekahkan, ditumpuk-tumpuk. Mau kaya mau miskin? Halo. Mau kaya mau miskin? Mau kaya, apa kaya dalam versi Allah? Rajin infak sedekah, matak bayar kas porsi rema. Nah, kan mantuan ke ketua supaya menjadi orang yang kaya raya gitu. Cok bayar. Jadi ini doa yang kedua. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Kemudian yang ketiga, ada lafaz yang lain, tapi kemudian di sini ada penjelasannya ya di halaman 112. Allahumma gfirli warhamni wa'afini. Ini ada kalimat wa'afini. Ya Allah, maafkanlah aku. Wahdini warzukni. Ada wa'afini, maafkan aku, sebagai ganti wajburni. Penjelasan tentang hadis tersebut menurut Al-Munziri, kata At-Tirmidzi, hadis ini gharib karena pada sanadnya ada seseorang yang bernama Kamil. Bukan Kamal ya, kalau Kamal pemuda. Ini mah Kamil. Ia adalah Abdul A'la, yang disebut juga Abu Ubaidah, Kamil ibnu al-A'la. Ia dianggap sikoh, kuat oleh Yahya bin Ma'in. Tetapi ulama hadis yang lain membicarakannya. Al-Hafidh Abul Ali Muhammad bin Abdurrahman menjelaskan dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi bahwa Ibnu Adi berkata, saya tidak melihat pembicaraan tentang Kamil Abul A'la bagi ulama-ulama mutaqaddimin, dan pada sebagian riwayat-riwayatnya ada beberapa perkara. Kemudian saya tolak semuanya. Dengan demikian saya harap Kamil Abul A'la itu la ba'sa, tidak apa-apa. An-Nasai berkata, laisa bil qawi, bukan orang kuat. Siapa? Si Kamil tadi ya, Kamil Abul A'la itu. Tetapi pada kesempatan lain beliau mengatakan, laisa bihi ba'sun, tidak apa-apa. Ibnu Hibban berkata, kana min man yuqallibu al-asanid wa yarfa'u al-marasil. Kamil Abul A'la termasuk di antara orang yang suka membolak-balik sanad dan suka memarfukan hadis-hadis mursal. Demikian diterangkan dalam Al-Mizan dan kitab-kitab rijal lainnya. Kemudian Abul Ali Ibnu Abdurrahman menyangkal
Faqaulu an-Nasa'i laisa bil qawi jarhun mubhamun summa huwa mu'aridun bi qaulihi laisa bihi ba'sun. Perkataan An-Nasa'i tidak kuat itu celaan yang mubham, tidak beralasan, kemudian menyatakan kamil tidak apa-apa. Adapun ucapan Ibnu Hibban, kana mimman yuqallibu al-asani dan seterusnya, ghairu qadihin, itu tidak menjatuhkan derajat kamil Abul A'la. Lebih-lebih Yahya bin Ma'in, orang yang terkena tasyaddud keras dalam mengkritik hadis, menilai sebagai sikoh, fa innahu muta'annitun wa musrifun. Omongan itu dipaksakan dan berlebih-lebihan. Kemudian Abul Ali menutup pembicaraannya dengan kata-kata berikut, fahadisu hadza in lam yakun sahihan falam yanzilu an darajatil hasan wallahu ta'ala a'lam. Maka hadis ini kalaupun tidak sahih tetapi tidak kurang dari derajat hasan, Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Mengenai hadis ini, dalam pengajaran sholat hasan menganggapnya sahih. Nah, berarti bagaimana? Ujung sumping aja di doa ketika duduk antara dua sujud jadi ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama yang mana? Rabbik firli, Rabbik firli. Yang kedua, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Yang ketiga, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzukni. Yang tidak ada itu tidak menjadi rekomendasi dari Dewan Hizbah itu, yang ada kalimat warfa'ni. Ada ya? Warfa'ni. Silahkan pilih dari 3 ini. Dan tidak ada patokan harus berapa kali. Ya, tidak ada patokan harus berapa kali. Makanya nanti dalam sholat gerhana kan imam itu suka memanjangkan. Jadi tidak ada patokan berapa kali. Selama imam belum sujud lagi, ya baca saja terus. Itu untuk doa antara 2 sujud. Selanjutnya tinggal dihafalkan 3 doa itu. 1, Rabbik firli, Rabbik firli. Yang kedua, Al-Maghfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Yang ketiga, Al-Maghfirli warhamni wa'afini wahdini warzukni. Jadi tinggal ngagentos wajburni ku wa'afini. Yang tidak jadi rekomendasi mah yang ada kalimat warfa'ni. Selanjutnya dalil qiyam ke rakaat yang kedua. Qiyam itu apa? Berdiri tegak. Ya. Dalil qiyam ke rakaat kedua itu artinya sudah sujud teman-teman semua. Sudah sujud yang kedua, Allahu Akbar, bangkit ke rakaat kedua. Qala Abu Humaidin As-Sa'idi, Abu Humaid As-Sa'idi berkata, karena Rasulullah SAW idza qoma ila sholati, apabila berdiri sholat, summa sona'a fi raqatis saniyati, lalu melakukannya juga di rakaat kedua, misla dalika, seperti itu, yakni seperti di rakaat yang pertama. Jadi tidak ada beda. Hanya saja perlu diperhatikan itu dari rakaat ke-1 ya, dari sujud ke rakaat kedua jangan ngangkat tangan. Tidak usah ngangkat tangan. Jadi takbir tanpa mengangkat tangan. Bisa dipahami? Dari sujud ke rakaat kedua langsung. Karena mengangkat tangan itu tempatnya ada di 3 tempat tambah 1, tapi bukan 4. Sekali lagi. Mengangkat tangan itu ada di 3 tempat tambah 1, tapi bukan 4. 3 tambah 1 bukan 4 di sini mah. Bagaimana prakteknya? Begini.
Takbir pertama yang ada ngangkat tangan kapan? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua, mau ruku, Allahu akbar. Yang ketiga, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Sudah 3 tempat. Takbir sambil ngangkat tangan. Sami Allah ya dikatakan takbir padahal sami Allah ya. Satu lagi mana? Nah itu dari tahiyat awal menuju rakaat ketiga. Sudah tahiyat, Allahu akbar. 3 tambah 1. Kenapa 3 tambah 1 bukan 4? Karena di sholat subuh tidak ada tahiyat awal, betul? Karena di sholat subuh tidak ada tahiyat awal. Kalau kita bahasakan 4 tempat, nanti sholat subuh jadi kurang 1. Mengerti tidak? Karena di sholat subuh itu tidak ada tahiyat awal, langsung beres 2 rakaat. Kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat? Ya gitu, Tapi kenapa? Karena sholat subuhnya Rasulullah adalah sholat terpanjang dari semua sholat wajib. Jadi sholat subuh itu bacaannya panjang. Jadi gak boleh sama imam kulhu. Ya, tabat. Rasulullah kalau sholat subuh itu membaca yang panjang-panjang sampai langit sedikit terang. Kebayang. Jadi kalau kita jadi imam ya ini kepada ikhwan, ya ketika sholat subuh itu misalnya rakaat pertama an-naba, rakaat kedua an-naziat. Jangan kulhu ya terus. Kita mah sudah terlanjur sholat subuh. Kalau kulhu itu di qobla subuh, bukan di sholat subuhnya. Kemudian yang ke-27 dalam risalah sholat Dewan Hizbah ini, dalil takbir setiap turun dan bangkit. Karena Abu Hurairah yusolli, pernah sholat lahum, mengajar orang-orang. Fayukabbiru, ia takbir kullama hafadho, setiap kali menunjam. Warofa'a, dan bangkit. Menunjam itu mendarat ya. Jadi ketika sujud, ketika dari rakaat ke-1 menuju sujudnya gitu, dan bangkit. Jadi takbir itu ucapan Allahu Akbar ya. Kalau mengangkat tangan itu raf'ul yadain dalam bahasa Arab. Beda lagi. Falaman soropa, setelah selesai, qala Abu Hurairah berkata, Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la ashbahukum solatan bi Rasulillah. Salatku ini yang paling menyerupai salat Rasulullah. Jadi kalau mau salatnya mirip dengan Rasul, ikuti hadis-hadis diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Gitu. Yang dijelaskan oleh Abu Hurairah. Sahabat yang hadisnya paling banyak. 3000 hadis lebih. Dalil cara duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal teh tahiyat awal. Kaki kanan ditancapkan, kaki kiri diduduki. Kalau tahiyat akhir, kaki kanan ditancapkan, kaki kiri tidak diduduki. Makanya dengdek. Hadisnya bagaimana? Ini harus dihafal sebagai landasan hukum. Karena teman kita, sahabat kita, sesama umat Islam, ada yang tahiyat awal dan tahiyat akhir sama duduknya teh begitu, tidak rubah. Kita mah kan beda tahiyat awal dengan tahiyat akhir, naon dalilna.
ajaran Persis, bukan. Tapi itu ada ajaran Nabi, ini hadisnya. Qala Abu Humaydin As-Sa'idi. Abu Humaid As-Sa'idi berkata, Ana kuntu ahfadukum li sholati Rasulillah. Aku adalah orang yang paling hafal salat Rasulullah. Tadi yang mengaku paling hafal Abu Hurairah. Sekarang Abu Humaid. Kita Abu gosok gitu ya. Sesama Abu jangan saling mendahului. Apa kata Abu Humaid? Ra'aituhu, aku melihat titik-titik, itu hadisnya panjang berarti. Tapi diringkas. Faida jalasa fi raq'ataini, apabila Nabi duduk di antara 2 rakaat, jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna. Nabi itu ketika duduk 2 rakaat yang awal ya, beliau duduk di atas kaki kiri dan menancapkan kaki kanan. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan apabila duduk pada rakaat yang terakhir, berarti sudah akhir, mau itu akhir dari 3 rakaat, mau itu akhir dari 4 rakaat, mau itu akhir dari 2 rakaat kalau subuh atau sholat sunat. Qaddama rijlahul yusra, beliau mengedepankan kaki kiri. Maksudnya kaki kiri itu tidak diduduki. Qaddama dikedepankan. Wa nasobal ukhra, dan menancapkan yang lain. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas pantatnya. Apa bahasa Sundanya pantat? Imbit. Ya, imbit. Kalau bahasa lemesnya itu imbit. Kalau bahasa lomanya, loma itu bahasa biasa, bujur gitu. Jadi kalau yang pertama itu tahiyat awal, ini mohon maaf ya, kanan ditancapkan, kiri diduduki begini. Kalau tahiyat akhir, kiri di apa tadi bahasa Abu Humaid, dikedepankan begini. Bukan dikedepankan begini ya. Itu pakainya jadi begini. Karena kenapa diartikan begini? Karena ada tambahannya yang terakhir itu. Dan beliau duduk pada pantatnya. Karena kalau duduk tahiyat awal tidak duduk pada pantat, duduk pada kaki. Kalau duduk pada pantat berarti kakinya dikedepankan begini. Makanya serong kanan. Itulah mengapa kalau saya jadi imam di Firdaus, saya katakan kepada calon makmum sebelum sholat, rapatkan barisan, kalau merasa tidak nyaman mundur seorang. Kadang makmum atau imam yang lain mengartikan rapatnya sampai ke rapat. Pas ke tahiyat akhir kieu dah. Segera bujurna tetepi ka handap. Atawa dipaksakeun babaturanna keureun sisina. Dipasang we siku. Itu kok dulu teh salat. Dulu kan. Oh, berapa. Nah, makanya yang namanya rapat barisan itu teman-teman bukan berarti rapat benar rapat. Sampai dalam hadis digambarkannya kalau Nabi meresan saf teh bukan hanya saf yang pertama saja. Sampai Nabi masuk menuju saf kedua. Jadi teh saf barisannya. Nabi dek meresan saf kedua. Nabi teh kieu tah. Yang ngigir kieu. Terus diberesan saf anu kedua. Ketika balik teh kieu deui Nabi. Jadi nedah hapunten tinggal barisan kahiji, badai meresan barisan kedua teh maksudnya yang ngigir kieu. Artinya kan ada jarak. Ada jarak atau tidak ada jarak? Adanya. Takbiratul ihram kan harus ada jarak. Allah, tahu sekieu. Mun penting Allah. Tidak salat di kota, Jumaahan masjid bingung pun gitu. Iya. Pas tayat tengah gantung. Kusum moal.
Oh, apa nu disebut khusyuk teh tumaninah. Naon tumaninah teh? Setiap persendian tulang berada pada tempatnya dalam setiap gerakan. Sekali lagi. Tumaninah itu setiap persendian tulang berada pada tempatnya pada setiap gerakan sholat kemudian berdoa. Tumaninah teh lain tumaninah Sunda. Tumaninah Sunda mah geunah merenah tumaninah sare eta mah. Salat teh cenah kudu tumaninah. Oh, ngagoler cenah. Allah Akbar. Tumaninah cenah. Eta mah sare. Itu tumaninah itu setiap gerakan tepat, pas, kemudian berdoa. Allahu Akbar, sudah nyaman pada tempatnya baru berdoa. Allahumma ba'id bain. Itu tumaninah. Beda kalau begini, Allah amin Allah. Eta mah kereta cepat Jakarta Bandung eta mah. Anu teu beres-beres. Subsidi BBM dikadinyakeun. Nomor 29. Nomor 29. Dalil bacaan tahiyat atau tasyahud. Nah, ini teman-teman ada beberapa lafaz juga ya. Ini harus teliti ya. Ada dua. Coba kita lihat. Ibnu Mas'ud berkata, mengajarkan kepadaku Rasulullah tasyahud. Kafi baina kaffai. Tanganku di antara dua tangannya. Masya Allah. Ini ya gambaran kalau kamu mau punya ilmu. Tidak mungkin kamu bisa punya ilmu kalau jauh dari guru. Jadi kalau mau punya ilmu yang bermakna itu satu, ke gurunya harus dekat, ke ilmunya harus cinta. Makanya kenapa ulama dulu kalau mau belajar doanya apa? Ya Allah, tutuplah aib guruku dari kedua mataku. Jangan engkau perlihatkan kejelekannya, jangan engkau perlihatkan aibnya. Kenapa? Kalau sudah benci sama guru, ilmu mau asup. Nah, sok matematika teh asup-asup, da kaburu geuleuh ka guruna teh. Mata kudu istighfar heula eta teh acan diajar teh. Ah, itu. Pelajaran apapun. Ini peringatannya bagi para pelajar dan bagi para siswa dan mahasiswa. Jadi kalau mau ilmu bermanfaat itu kita harus dekat dengan guru dan cinta pada ilmunya. Kalau jauh dari gurunya, benci pada ilmunya, sudah susah. Komo guluna geuleuh pelajarana rujit. Pamorok itu gurunya geuleuh ngomongin tadi. Nah, apalagi kalau seperti itu, maka harus ada koneksi. Di sini kenapa Rasulullah mampu menciptakan generasi terbaik? Karena mereka begitu dekat dan saling mencintai, saling menyayangi antara guru dan murid. Nah, di sini sampai Ibnu Mas'ud mengatakan kafi baina kaffai. Tanganku di antara dua tangannya. Maksudnya begitu dekat ya. Kama yu'allimuni surata minal Qur'an. Nabi mengajarkan tahiyat seperti Nabi mengajarkan satu surat dari Quran. Didiktekeun. Bagaimana at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ini versi 1 ya. Nanti ada versi 2, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Itu nanti versi 2. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Perhatikan doanya. Di situ ada kamu di doa itu. Ada kita, ada kalian. Kalau ketika tahiyat tidak merasa sedang mendoakan kita dan kami, itu masalah. Dan ini menjadi motivasi kita harus jadi orang soleh teh tadi dia doa teh keuntungan teh. At-tahiyatu lillah, segala kehormatan hanya milik Allah. Wassalawatu, segala doa, wattayyibat, segala kebaikan. Assalamu alaika, keselamatan bagimu ayyuhan nabi, wahai nabi. Warahmatullah, rahmat Allah bagimu, wabarakatuh dan berkah Allah bagimu.
Kenapa kita harus mendoakan Nabi? Dan Nabi mah teu didoakeun ku urang ge bakal mulia. Karena diperintah sama Allah. Dan ada jaminan yang luar biasa, barang siapa yang mendoakan saudaranya, maka malaikat mendoakan bagimu seperti doa engkau kepada saudaramu. Jadi tidak ada ruginya kalau kita mendoakan baik kepada saudara sesama muslim, apalagi kepada Rasulullah. Makanya di antara doa terbaik itu apa? Doa seseorang kepada seseorang lagi ketika orang lain itu tidak tahu didoakan sama kita. Kita lihat teman, ya Allah kasih sayangilah dia, berilah dia rezeki yang luas. Dia tidak tahu didoakan sama kita. Nah itu doa terbaik. Mata kia perhatikan, lamun dina grup anjeun minta doa, kita minta doa minta dibalas. Sekarang teh kia, guys, nedapi doana, abdi ti beubeut tina motor, tuluy ragrag kana sumur. Ayeuna kondisi abdi nuju di RSUD, tulang potong 17, cepil eueuh hiji. Doakeun abinya, eueuh enggak jawab saurang oge. Juk keluar tina grup. Pertanyaanana kana diri, anjeun teh hayang didoakeun, hayang dibales. Apa maksudnya? Bisa jadi teman yang tidak membalas itu dia mendoakan dalam sujudnya. Ya aku kudu bebeja. Ya Allah, cinta tulis. Bro, ku urang geus didoakeun dina tahajud euy. Disaprak bebeja jadi leungit keikhlasan. Gitu. Nah jadi dalam hal ini kita yang harus sabar gitu. Ketika meminta doa dari orang lain, saat tidak dijawab ketika itu bukan berarti dia tidak mendoakan. Lain ukuran, kadenya lain ukuran ngaduakeun lamun ngajawab dina langsung kieu baik offline ataupun online. Itu bisa jadi ikhlas, bisa jadi henteu. Dan nu bener-bener ikhlas mah ngadoakeun anu didoakeun teh apaleun keur didoakeun. Tak engke di akhirat. Cek anu didoakeun teh ya Allah nah cenah abdi meuni seurgi ka saya. Tuh dulur maneh nu ngadoakeun. Tuh babaturan anjeun nu ngadoakeun. Karena bisa jadi orang yang mendoakan langsung mah bisa jadi ikhlas, bisa jadi carmuk. Apa carmuk? Cari muka. Waduh ana murudo sakarung. Padahal hatena mah henteu. Gitu. Tapi kita tidak bisa menghakimi orang ente mah carmuk euy. Tidak bisa. Karena hati siapa yang tahu, ya. Nah, itu versi yang pertama. Di mana doa bagi kita dan kami? Assalamualaikum. Keselamatan bagi kita. Kita di sini siapa? Umat Islam. Jadi yang sholat itu mendoakan dirinya dan orang lain. Maka beruntung orang yang melaksanakan sholat di awal waktu. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Matak jadi jelema mah tong tanggung. Mundek soleh sekalian. Mundek soleh, kudu soleh. Mundek edan sekalian. Paman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Kalau kita soleh didoakan nih sama Rasul ya. Yang baca doa ini kan Rasul, umat Islam, para sahabat, orang-orang yang sekarang semuanya umat Islam doanya ini sama. Tidak disebut nama satu persatu. Wa ala ibadillahis sholihin yakni jodi. Yakni disebutan hiji-hiji henteu. Semuanya sudah termasuk. Nah ini yang beda, perhatikan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang bedanya. Jadi gini, kalau tahiyatnya tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat, syahadatnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lihat yang bawah. Kalau tahiyatnya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah dan seterusnya, lihat syahadatnya. Syahadatnya yang biasa, betul tidak? Nah, jangan salah menjodohkan. Salah menjodohkan, salah. Jadi mun at-tahiyatul lillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lamun at-tahiyatul mubarakatus
Syahadat teh nu biasa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kayak beda deui syahadat anu saatos wudu kade bisi pahili. Syahadat saatos wudu mah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu, aya wahdahu mimitina teh. Dina tahiyat mah teu aya wahdahu. Langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna lamun atahiyatulillah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Lamun atahiyatu murakatus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah biasa. Lamun dina beres wudu mah ti mimitikeun geus beda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tong make ama badu. Kenapa takut bahasa? Nah, bisa eta hungkul, bisa ditambahan. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minat mutatahhirin tos sakitu. Anu ulah teh langsung we Allahumma ij'alni teu make syahadat satos wudu teh nu salah nu dhaif. Tak beres ngadua eta satos wudu bisa orang teh ngangkat leungeun. Naon ngaduakeun seseorang, Nabi pernah. Jadi mengangkat tangan setelah wudu itu bukan berdoa doa wudunya, tapi mendoakan seseorang. Apakah seseorang supaya selamat atau seseorang supaya hancur ketika dia terbukti orang yang zolim, orang kafir nu didudakeun ku Rasul. Pernah Nabi. Makanya hati-hati kamu berurusan dengan orang yang soleh. Jadi kalau kita mau bermusuhan sama teman harus mikirnya ge 1000 kali. Bisi eta teh jelema teh leuwih soleh ti urang, tuluy ngadua. Jadi hate ku urang nu cilaka. Makanya kalau hidup selalu ingin bahagia, selamat dunia akhirat, jadilah orang yang soleh. Kenapa? Karena pelindungnya adalah Allah. Andaikan seluruh teman satu sekolah memusuhimu, cukup Allah yang menjadi pelindung dan pembela, sudah tidak ada masalah. Ya, nah itu. Apalagi kepada Allah soleh, sesama manusia kita bisa berhubungan baik, itu kan luar biasa. Tapi ketika satu waktu harus memilih antara dua nilai, menjaga nilai di hadapan Allah atau menjaga nilai di hadapan manusia, pilih nilai di hadapan Allah. Karena mar'ul manusia itu relatif. Nah itu tentang syahadat pada tahiyat termasuk tahiyatnya. Nah kemudian satu lagi ya, sebelum nanti bulan depan kita membahas tentang menggerak-gerakkan telunjuk di halaman 116 di nomor 31. Terakhir ini tentang sholawat ya, bisa dibaca di 114, 115 sampai 116. Intinya begini, dari semua hadis tentang sholawat ya, tidak ada satupun dalil yang meriwayatkan adanya kalimat sayyidina gitu. So lihat ini dalam riwayat Muslim, Sahih Muslim dan yang lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad, salah ngetik natah, wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu kudu apik deh. Lamun shalawat nak kieu tungtungna teh fil alamina innaka Hamidum Majid. Pan aya anu teu ngomong fil alamina. Nah, nu kadua tah tinggal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi innaka Hamidum Majidna seberapa kali? 2 kali. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya Allahumma barik ala Muhammad. Bisa pilih yang ke-1, bisa pilih yang ke-2. Nu katilu Allahumma sholli ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad warham Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita wa barakta wa tarohamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya pernah mengumpulkan kurang lebih ada 10 lebih kalau tidak salah sholawat ragamnya di dalam sholat. Dan sekali lagi dari seluruh hadis itu tidak ada satu hadis pun yang membaca kalimat sayyidina. Memang sebagian ulama mengatakan itu sebagai sebuah sopan santun. Jangan dikatakan ala Muhammad langsung kepada nama, katanya harus pakai sayyidina. Apa artinya sayyidina? Tuanku, rajaku, yang mulia gitu sayyidina. Kalau kepada perempuan kan sayyidati, suka disingkat jadi siti. Gitu. Siti itu singkatan dari sayyidati. Atau ada yang namanya siti?
Siti Rohayka. Jadi Siti itu singkatan dari Sayyidati, ya. Nah, kalau alasannya kurang sopan, ya harusnya dipakai di setiap syariat Islam, betul tidak? Contoh, dalam sholawat harus sopan sama Rasul, harus pakai Sayyidina. Berarti dalam adan juga harus pakai. Kabayang tadi adan di Al-Muttaqin, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Wah, genyeung kalau luar orang Pasir Mulyang agama anyar. Adana geus beda. Ya, betul tidak? Betul. Nah, makanya ibadah itu harus sesuai dengan Nabi, ibadah mahdoh. Beda nanti dengan ibadah goer mahdoh. Ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan tentang menggerak-gerakkan telunjuk. Eta teh di mana ajaran naon eta teh? Ajaran saha? Nah, ini supaya jelas ya. Nanti dibahas di bulan depan, di bulan Oktober. Kalau mau lebih dahulu membaca dan harus lebih dulu, Akmal dibagikan saja dulu 116, 117, 118, 119, 120 dipoto, dipahami dulu, nanti kita bahas. Ya, jadi nanti di playernya bisa dibubuhkan judulnya dalil isyarat dalam tasahud dalam kurung utek-utekan. Dalam kurung tanda kutip utek-utekan. Wah, di utek-utekan. Demikian aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.